Untuk lingkaran hitam di bawah mata yang sudah terjadi, itu bisa dihilangkan dengan beberapa treatment yang saya sudah sebutkan tadi. Sekarang adalah sesi Q&A Dokter Ika. Assalamualaikum Dokter Ika. Aku Nina Nugroho. Dok, aku mau nanya dong beberapa pertanyaan tentang skincare. Boleh ya dok ya? Boleh banget Mbak Nina, justru seneng apalagi ditanyain sama desainer hits baju muslimah, terutama baju-baju kantor untuk wanita-wanita kece. Nah, jadi sekarang di channel Dokter Ika ada sesi Q&A untuk para viewers di YouTube ataupun followers di Instagram dan Facebook. Boleh mengirimkan via DM atau akan lebih baik lagi jika dikirimkan by email di dokterika92@gmail.com. Nah, di situ apabila pertanyaannya dalam bentuk video ataupun tulisan juga nggak masalah, tapi akan lebih baik jika dalam bentuk video. Nah, hal ini yang boleh ditanyakan mengenai masalah apapun, baik mengenai kulit, kesehatan, maupun anti-aging. Nah, Mbak Nina mau nanya apa nih? Dok, aku mau nanya dong, kenapa sih tiba-tiba suka timbul lingkaran hitam di bawah mata? Terus yang paling penting nih dok, cara ngatasinnya gimana sih dok? Oke Mbak Nina, memang lingkaran hitam di bawah mata itu memang jadi momok banget ya. Sekarang itu bukan bagi para wanita aja, tapi pria, bapak-bapak pun juga kalau misalnya ke klinik tuh, dok lingkaran hitam di bawah mata ini gimana? Yang penyebabnya tuh udah pasti dari pola tidur. Nah, tidur sebaiknya paling malam tuh kita tidur jam 11. Kenapa? Karena proses detoksifikasi dan proses regenerasi berlangsung di antara jam 11 sampai jam 3. Jadi itu kita wajib tidur. Yang kedua itu tuh faktor keturunan. Nah, ini ada hubungannya dengan pembuluh darah. Biasa warna itu agak keunguan. Dan yang ketiga itu biasanya penyakit alergi seperti asma itu bisa menyebabkan lingkaran hitam di bawah mata pastinya. Dan kemudian kebiasaan membersihkan make up di daerah mata tuh yang kurang bersih. Dalam arti biasanya tidak menggunakan eye makeup remover. Nah, apabila kita menggunakan eyeliner ataupun maskara, sebaiknya kita menggunakan eye makeup remover yang memang khusus digunakan untuk daerah mata. Yang terakhir, struktur daripada tulang daerah mata itu juga berpengaruh terhadap lingkaran hitam tersebut. Terus cara mengatasinya gimana? Yang pasti yang pertama kita harus tahu dulu penyebabnya kenapa. Kalau penyebabnya disebabkan karena kurang tidur, ya kita harus memperbaiki pola tidur, di mana jam 11 maksimal kita harus tidur. Yang kedua, apabila kita males membersihkan make up dengan sempurna, ya kita harus membersihkan make up dengan menggunakan eye makeup remover. Nah, hal-hal lain yang bisa kita gunakan yaitu menggunakan eye cream pastinya. Mengenai zat-zat apa saja itu sebenarnya sudah pernah saya ungkapkan di channel YouTube yang terdahulu mengenai lingkaran hitam di bawah mata. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan treatment-treatment seperti peeling, laser, peelingnya peeling yang ringan ya, dan kemudian juga bisa melakukan filler. Dan apa berpengaruh dok dari krem yang kita gunakan? Atau memang pengaruhnya dari hormon? Mbak Nina, kalau misalnya untuk produk eye cream itu fungsinya adalah mencegah untuk tidak menjadi bertambah parah. Jadi kalau misalnya dia untuk menghilangkan secara total lingkaran hitam itu tidak mungkin sih, tapi memudarkan mungkin saja. Biasanya kita rutin menggunakannya selama beberapa bulan itu baru terlihat hasilnya. Ataupun kita barengi dengan treatment-treatment yang saya sebutkan tadi seperti peeling ringan, kemudian laser dan juga filler pastinya. Nah, kalau misalnya ditanyakan apakah ini dipengaruhi hormon atau tidak, sedikit banyak pasti iya. Ibaratnya kalau kita kurang tidur pasti kan hormon terganggu dan menyebabkan hal seperti lingkaran hitam dan juga alergi tersebut juga berhubungan dengan hormon. Nah, kalau misalnya untuk filler di bawah mata itu bahaya nggak? Untuk filler di bawah mata ini tuh paling banyak pertanyaannya, dok aman gak sih filler di bawah mata? Aman banget gitu. Kenapa? Selagi kita mengkonsultasikannya atau mengerjakannya dengan dokter-dokter yang kompeten atau dokter-dokter yang sudah sangat mengetahui anatomi wajah, sudah mengikuti training, itu aman. Apalagi filler itu kandungannya adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid ini sendiri sudah ada di dalam tubuh kita. Otomatis dia bukan menjadi benda asing, tapi ia akan menyatu dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi aman Mbak Nina dan gak ada masalah. Nah, aku juga mau tanya nih dok, sebaiknya kita kapan sih menggunakan eye cream?
atau produk-produk skincare yang lain? Jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan nih dari usia 20 tahun, di saat usia 30-40 biasanya lingkar mata hitam kita itu jauh lebih minimal dibandingkan orang-orang yang seusia kita. Karena sifat dari eye cream ini yaitu tadi lebih banyak mencegahnya. Saya saranin Mbak Nina kalau misalnya untuk menggunakan produk eye cream bisa kita mulai dari usia 20-an. Kenapa? Karena biasanya proses penuaan itu terjadi dimulai usia 25 tahun kan. Kita sudah mulai menjaga ya setidaknya 5 tahun sebelumnya. Sedangkan untuk produk skincare yang lainnya kita bisa gunakan kalau misalnya untuk yang wanita ditandai dengan adanya menstruasi, itu biasanya itu hormon mulai berubah. Nah itu boleh mulai digunakan dari yang ringan-ringan aja, misalnya facial wash sama sunscreen. Atau kalau Mbak Nina nih punya anak cowok nih gitu, dari mulai akil balik itu biasanya usia 12-13 tahun itu boleh mulai digunakan facial wash dan sunscreennya. Oh iya, saya teringat untuk eye cream itu sendiri ada juga tuh yang nanya, dok berarti kalau misalnya pakai eye cream usia 40 tahun sia-sia dong, dokter bilang kan tadi dari usia 20 tahun gitu. Nah jadi kalau misalnya kita menggunakannya ketika sudah terjadi lingkaran hitam tersebut, fungsinya adalah tidak membuat si lingkaran hitam itu menjadi bertambah parah. Untuk lingkaran hitam di bawah mata yang sudah terjadi itu bisa dihilangkan dengan beberapa treatment yang saya sudah sebutkan tadi. Masya Allah, terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Penjelasannya tadi bermanfaat banget buat aku dok. Mudah-mudahan viewers yang lain juga mengambil manfaatnya ya dari penjelasan dokter Ika tadi. Saya yang harusnya berterima kasih sekali Mbak Nina atas semua pertanyaannya. Intinya eye cream boleh digunakan apalagi dimulai dari usia muda, itu sangat lebih bermanfaat. Untuk jenis eye cream dan perawatan yang sebaiknya dilakukan apa, lebih rincinya dapat dilihat di YouTube saya yang ini ya. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi di Q&A atau jurnal Dokter Ika berikutnya.